kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 165. Kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Sony melihat Aditya dan menolak untuk melepaskannya. Hatinya penuh dendam. Ini sangat istimewa. Ini belum berakhir. Bukan. Ini benar-benar. Sony merasakan kebencian ini di dalam hatinya. Dan mata kecilnya sangat merah sehingga dia memelototi Aditya dengan marah. Aditya tidak memadamkan api amarahnya sepenuhnya. Dan melihat Sony bahkan berani menatapnya dengan mata seperti itu. Bagaimana dia bisa melepaskan Sony? Apa? Bodoh. Aditya memandang Sony dengan dingin dan bertanya. Sony sangat marah sehingga dia hampir kaget. Bos dari Palopo yang bermartabat dilecehkan di depan umum untuk menjadi orang yang berbudi luhur. Bagaimana dia bisa berdiri di jalan di masa depan? Jika masalah ini menyebar ke Palopo, itu tidak akan ditertawakan oleh orang-orang dengan cara yang sama. Semakin Sony memikirkannya, semakin tertekan dia. Dia membenci Aditya sampai mati. Dan sekarang dia berpikir tentang bagaimana membalas dendam pada Aditya. Aditya tahu aktivitas mental orang ini. Dan dia lebih tahu bahwa dia tidak yakin. Sekarang dia telah dipukuli. Dia harus dipukuli dengan patuh. Memikirkan hal ini, Aditya melirik Sony dengan dingin. Dan kemudian berkata, "Jika kamu tidak berbicara lagi, aku akan mencabut semua gigimu dari mulutmu." Meskipun nadanya cukup sederhana, tetapi di telinga semua orang, tidak ada satupun dari mereka yang tidak percaya pada Aditya. Semua orang tahu bahwa dengan kekejaman Aditya barusan, dia benar-benar bisa mencabut mulut Sony yang penuh dengan gigi. "Sony, cepat bicara dengan Tuan Aditya. Jangan keras kepala." Faisal, yang gemetar saat berbicara, membujuk Sony. "Saudaraku, tundukkan kepalamu, atau tidak satu pun dari kita bertiga yang tidak pergi." Ikram juga membujuk Sony dengan gemetar ketakutan. Tentu saja, anak ini memikirkan dirinya sendiri. Penting untuk melarikan diri pada saat ini. Jadi bagaimana dia bisa peduli dengan kehormatan kakaknya? Sony benar-benar ingin membunuhnya hari ini. Dia dipermalukan dan dibuang ke rumah. Dan dia masih tidak tahu bagaimana Aditya akan menghadapinya. Menundukkan kepalanya untuk mengakui kesalahannya kepada Aditya, Sony benar-benar tidak bisa melakukannya. Karena sampai sekarang, dia masih berpikir bahwa Aditya hanyalah menantu sampah, dan orang yang tidak berharga. Adapun mengapa Wahyu begitu takut pada Aditya, Sony tidak terlalu memikirkannya. Karena dia tidak tahu apa yang sedang terjadi sekarang. "Turunkan kepalamu. Aku juga ingin menyelamatkan muka." Sony sangat marah pada Ikram. Ikram tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Alasan mengapa dia bisa bertindak tidak masuk akal adalah semua mengandalkan kakaknya alias Sony ini. Bagaimana dia bisa berani melawan kakaknya? Melihat bahwa Faisal tidak dapat membujuk Sony, dia harus tetap diam. Tetapi dia sangat gugup di dalam hatinya. "Kalian berdua diam dan aku akan membersihkanmu nanti." Aditya menunjuk ke Faisal dan Ikram. Faisal dan Ikram sama-sama menggigil. Mereka benar-benar ketakutan oleh Aditya. "Kesempatan telah diberikan kepadamu. Jangan salahkan aku." Setelah Aditya selesai berbicara, dia berjalan ke Sony dalam beberapa langkah. Dan kemudian meraih punggung besar Sony. Gaya rambutnya sangat keren. Sony selalu memperhatikan penampilannya. Orang ini masih belajar dari Ariel Noah. Dan bahkan gaya rambutnya sama dengan Ariel Noah. Tangan besar Aditya terlalu kuat, menyebabkan Sony menyeringai dan menjerit kesakitan. Menarik Sony dari lantai, Aditya menendang wajah Sony dengan liar. Dengan Sony berteriak kesakitan, semua orang yang hadir tidak berani membuka mata mereka, karena Sony dipukuli dengan sangat parah. Setelah beberapa tendangan, Aditya bertanya kepada Sony, "Sudahkah kamu mengetahuinya? Bagaimana kamu bisa berbicara denganku? Aku sedang berbicara tentang kelumpuhanmu." Sony memarahi dengan keras. Aditya mengulurkan ibu jarinya dan berkata kepada Sony, "Oke Brother Sony.
Kamu memang bos besar dari Palopo. Kamu memang seorang pria. Melihat Aditya mengaguminya, Sonny merasa jauh lebih nyaman, merasa seperti akhirnya mendapatkan beberapa kehormatan. Kamu bisa mengalahkanku hanya karena di Manado. Kamu benar-benar berpikir itu mudah. Sonny masih termotivasi. Hehe. Apa yang diajarkan Brother Sonny adalah bahwa ini semua salahku karena aku menyerang terlalu ringan. Aku akan terus bekerja keras. Aditya tersenyum. Dan dengan seluruh kekuatannya, dia menarik rambut Sonny dengan erat, dan wajahnya lebih bengkak. Melihat Sonny lagi, dia tidak terlihat gagah lagi. Seluruh wajahnya biru dan ungu. Dan itu sangat bengkak sehingga bahkan ayahnya tidak dapat mengenali siapa dia. Sialan, berhenti memukulku. Berhenti memukulku. Aditya, hentikan. Sonny tidak tahan lagi. Dan dia bahkan tidak bisa menahan. Pukulan semacam ini benar-benar mengerikan. Kamu menyuruhku untuk tidak memukul. Aditya mendengus dingin. Dan mundur belasan kali. Menendang Sonny langsung sampai pingsan. Baru pada saat itu Aditya melepaskan tangannya. Dan Sonny jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk. Seperti anjing mati. Tidak sadarkan diri. Baru saat itulah Aditya menghela nafas. Dan matanya menyapu Faisal dan Ikram. Ayah dan anak itu sangat ketakutan sehingga kaki mereka gemetar. Faisal berpikir bahwa jika dia memanggil putra sulungnya, dia akan secara brutal melecehkan Aditya. Setidaknya dia harus melukai Aditya. Tapi siapa sangka bahwa tindakan pemaksaan itu ternyata tidak kontraproduktif. Tapi justru dia dilecehkan oleh Aditya hingga menjadi seperti beruang. Mengapa selangkanganmu basah? Aditya mengerutkan kening dan bertanya pada Faisal dan Ikram. Kencing, kencing. Faisal tergagap. Meskipun terlalu memalukan, tetapi dia tidak berani tidak menjawab kata-kata Aditya. Seseorang di dalam ruangan tidak bisa menahan tawa. Tidak disangka pria ini sebenarnya takut dan buang air kecil. Sama seperti ini, kamu masih datang ke kota Manado untuk melakukan sesuatu. Aditya sangat terdiam, menatap Faisal dan berkata. Faisal tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap Aditya. Kalian berdua yang mengatakannya sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Aditya bertanya pada Faisal dan Ikram. Bagaimana melakukan? Apalagi yang bisa saya lakukan? Faisal dan Ikram sama-sama berkata. Dan Sonny adalah contoh, berlutut. Tuan Aditya, ini semua salah kami. Kami berjanji untuk segera meninggalkan kota Manado. Dan kami tidak akan berani membuatmu marah lagi. Oke. Faisal cukup pandai berbicara. Dan dia berjanji pada Aditya dengan mulut kecil. Yang baik bagi mereka. Jika mereka tidak memperbaikinya, mereka pasti dilecehkan oleh Aditya. Engah, ayah dan anak itu tampaknya telah bernegosiasi. Dan setuju bersama-sama, berlutut. Tuan Aditya, ini semua salah kami. Kami berjanji untuk segera meninggalkan kota Manado. Dan kami tidak akan berani membuatmu marah lagi. Oke. Faisal cukup pandai berbicara. Dan dia berjanji pada Aditya dengan mulut kecil. Saya juga. Tuan Aditya. Saya salah. Pukul saya beberapa kali jika Anda tidak lega. Ikram berkata lebih dari ayahnya. Berpikir bahwa jika meminta Aditya untuk memukulnya, apakah Aditya masih bisa melakukannya? Tapi Ikram salah. Aditya tidak bermain sesuai rutinitas. Hehe, Tuan Muda Ikram. Kamu sangat masuk akal. Yah, karena kamu berkata begitu, aku harus memberimu hormat ini. Aditya tertawa dan menamparkan wajah Ikram lebih dari selusin kali. Sial, Ikram hampir pingsan karena marah. Berpikir bahwa Aditya ini terlalu buruk. Tuan Ikram, apakah kamu masih mau dipukuli? Aditya bertanya kepada Ikram dengan sangat lembut. Jangan pukul aku. Tuan Aditya, saya tidak tahan lagi. Ikram melambaikan tangannya dengan ketakutan. Karena takut Aditya akan memukulnya lagi. Jika aku tidak memukulmu, orang lain akan berpikir aku sangat mendengarkanmu. Aditya tersenyum dan berkata kepada Ikram. Wajah Ikram berubah menjadi pucat ketakutan. Dia memutar matanya dan berkata kepada Aditya, lalu kamu memukulku lagi dan memukulku dengan keras. Papa, Aditya menamparnya dengan beberapa goresan telinga lagi.
Menamparkan dengan keras Ikram jatuh ke samping dengan bunyi gedebuk. Sialan. Aditya ini terlalu buruk. Bagaimana dia bisa masuk akal? Lagi pula, dia hanya ingin memukulnya. Ikram memarahi Aditya secara diam-diam. Berbaring di tanah menutupi wajahnya. Tidak berani bangun. Faisal, apa yang akan kamu lakukan? Aditya berkata seolah mengobrol dengan Faisal. Menatap Faisal yang berlutut. Faisal berkeringat gugup. Dia tahu bahwa tidak ada cara untuk bersembunyi. Aditya akan memukuli mereka bertiga. Dan sekarang dia tidak terkalahkan. Aku akan memukul mereka sendiri. Faisal benar-benar masuk akal. Bagaimanapun, dia penipu dan licin. Orang tua ini jauh lebih masuk akal daripada kedua putranya. Dia menamparkan dirinya sendiri dan menamparnya dengan keras. Tuan Faisal, kamu sangat tercerahkan. Aditya mengangguk puas dan memberi Faisal pujian. Tetapi Faisal sangat marah sehingga sambil memukuli dirinya sendiri. Dia memarahi Aditya di dalam hatinya. Ingin segera membunuh Aditya. Itu benar-benar hidup di dalam ruangan. Bahwa Indri menonton semua ini. Dia benar-benar menyesal mengikuti Sony ke kota Manado. Semua orang dari Palopo, kecuali dia, dilecehkan sampai tidak manusiawi. Dan dia merasa sangat tidak nyaman di dalam hatinya. Melirik Aditya, Indri bingung. Dan dia benar-benar takut Aditya bahkan akan memukulinya. Aditya tidak ingin berurusan dengan Indri ini. Lagi pula, dia tidak memiliki kebiasaan memukul wanita. Selama itu tidak terlalu banyak. Aditya umumnya tidak akan melakukan apapun pada wanita. Tetapi Indri tidak mengetahui hal ini. Dia takut dipukuli. Jadi dia berinisiatif untuk mendekati Aditya dan bertanya dengan suara rendah. Tuan Aditya, apakah Anda juga marah padaku? Bisakah kami pergi? Bersambung.